Sebelum perkuliahan dimulai, nih yang pertama saya ingin mengetahui komting mata kuliah saya siapa. Komtingnya mana komting? Bisa bicara? Saya, Pak. Mbak Oli. Iya betul ya. Mbak Olisia ya. Saya, Pak. Oh bukan. Oh ini ya 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 ya. Oke. Mbak Nabila. Nabila ya sebentar. Ya Mbak Nabila. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Ini nanti akan membantu saya dan teman-teman ketika proses perkuliahan ini sudah dimulai dan ada tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa ya. Terus saya informasikan aktivitas perkuliahan dengan saya di sini banyak sekali menggunakan Zoom dan hasil di dalam proses perkuliahan ini nanti akan diunggah di channel YouTube saya. Jadi kalau Anda di sini mematikan kamera, nanti di YouTube saya juga tidak terlihat apakah mahasiswa ini aktif atau tidak. Nah, itu mohon Mbak Yeni, Mbak Ulia ini kameranya dihidupkan, jadi saya tahu nih teman-teman mahasiswa semuanya. Ya. Untuk yang pertama, tadi pagi ada kuliah ya, sudah pada ikut semua ya? Iya, Pak. Ya. Mohon karena perkuliahan ini sistemnya masih daring, pada teman-teman mahasiswa di sini mengikuti aktivitas yang ada di setiap dosen di sana. Apakah di sana ada perubahan jadwal kuliah atau ada tugas, mohon dikerjakan karena itu semuanya adalah sudah tanggung jawabnya mahasiswa. Jika belum ada perubahan jadwal, misalnya terkait dengan hari ini pukul 12 sampai selesai, ya itu berarti perkuliahan hari itu. Nah ini hari pertama kuliah biasanya semua dosen di sana sudah mempersiapkan kontrak perkuliahan. Jadi teman-teman mahasiswa nanti silahkan menanggapi jika ada kendala, ada kesulitan kontrak pertama perkuliahan atau hari pertama perkuliahan di sana yang menentukan nanti sampai akhir perkuliahan apakah nantinya ada tugas-tugas yang memberatkan mahasiswa atau referensi yang masih menjadi kendala. Nah ini. Pada pertemuan kali ini saya masih di kontrak perkuliahan sama dengan dosen-dosen yang lain. Di sini saya mulai masuk ya. Oke, dengan saya masuk di kontrak perkuliahan. Sebelum kontrak perkuliahan ini saya sampaikan, saya ingin mengabsen dulu satu persatu mahasiswanya agar saya tahu ini mahasiswanya tempat tinggalnya di mana, kendalanya apa. Jika Zoom, silakan nanti Anda sampaikan. Yang pertama, Mbak Dewi Puji Lestari. Ada? Dewi Puji Indah Lestari. Ada? Masih belum muncul. Erlina Widya Rahma. Erlina? Iya, Pak. Mana ini Erlina? Ya, sebentar. Erlina dari mana? Dari Kudus. Kudusnya di mana tempat tinggalnya? Baik, Karangdowo. Oh, baik. Karangdowo. Sebelumnya SMA dari? Dari Man Satu Kudus. Teman satu Kudus. Oh iya, ya, karena benar ya. Tanggaan. Ya, tetanggaan. Oke. Olisia mau Jilna Muharum. Saya, Pak. Nah, ini tadi ya. Mbak Olisia itu panggilannya siapa? Ica. Oh, Mbak Olisia panggilannya Ika. Diambil dari yang mana ini? Hah? Nggak tahu.
Oh iya, Terserah pokoknya Ika ya, ya kesepakatannya Ika ya, Mbak Ika. Kak Ica, Pak. Eh, Ica. Ika. Ica, Pak. Ya, ya, ya. Oke, sip, sip, Jos. Dari mana, Mbak? Nanti gimana? Oh, Juwana, dari Juwana. Mau kemana? Oh, dari Juwana ya asalnya ya. Oke, oke. Sebelumnya dari SMA mana? SMP 1 Jakenan. Oh, sama SMA 1 Jakenan. Ya, Oke, oke, ya, ya. Sinyalnya bagus ya? alhamdulillah. Ya, oke, oke. Ya, nanti ada door prize dari saya di akhir perkuliahan nih. Tadi jumlahnya berapa, Ga? Kalendernya? 7 ya, ada 7 kalender yang akan dibagikan pada siang hari ini untuk mahasiswa. Dinasti Mareta Rahayu, mana dinasti? Ya, saya, Pak. Hmm? Mana, Saya. Oh ini, bentar. Ya. Oh ini Mbak Dinasti. Mbak Dinasti dari mana? Dari Kudus, daerah Kaliwungu. Ali bungunya mana? Kaliwungu, Garong Lor, Pak. Garong lornya mana? Belakang RSI. Sebelahnya mananya Alfamidi. Nggak ada Alfamidi, Pak. Ya, 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 oke, oke, ya. Ada dari SMA? SMA 2 Kudus. SMA 2 Kudus, oke ya. Nggak ada masalah sinyal ya? Insya Allah tidak, Pak. Oke ya, oke, terima kasih. Revalina Alia Putri. Iya, Pak. Hadir. Oh ya, Mbak Reva. Mbak Reva dari mana? Dari Kudus, Pak. Asalnya dari Kudus. Kudusnya mana? Dawe. Dawenya mana? Samirejo. Samirejonya bakso, bakso itu? Bakso mana, Pak? Bakso Malang? Hah? Ada enggak? Dekat Balai Desa, Pak. Nah, Balai iya Desa itu. masuk ke barat. Ya. Sampingnya Balai Desa ada bakso kan? Oh iya. Enggak tempat bakso, Pak. Tempat makan. Oh, tempat Tapi makan. enggak bakso kayaknya. Dari situ jauh? Lumayan sih, Pak. Hmm. Enggak jauh-jauh amat, tapi ya lumayan. Tapi enggak ada kendala sinyal ya kalau siang, sore, malam? Insya Allah enggak ada. Oke, oke ya. Terima kasih. Kamu ada nggak, Lia? Dinita? Ada Dinita? Hadir, Pak. Dinita. Oke, Dinita. Ya, Dinita kok lemas? Ada masalah? Dinita, dengar suara saya? Agak sedikit gangguan sinyal. Oh, iya, 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 iya. Sinyalnya mengalami gangguan ya. Tapi Anda masih semangat ya? Iya, Pak. Ini hari pertama kuliah loh ya. Harus benar-benar move on dari semua masalah. Tidak ada kendala-kendala perasaan maupun curiga-curiga loh. Sinyalnya lemah atau gimana, Mbak, di tempat Anda? Mbak Dinita. Sinyalnya gimana? Beberapa ada yang mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Punyanya Dinita mati lampu enggak? Ini itu mati lampu, Pak, rumahnya. Kalau Dinita kurang tahu. Oke, ya, ya, ya. Oke. Yeni Luciana Sari, mana? Nah, itu Saya, Pak. Yeni sebentar. Nah, oke ya, sudah. Yeni dari mana, Yen? Dari Blora, Pak. Dari? Blora. Bloranya mana? Kunduran. Anda kos atau masih di Blora? Ini masih di Blora, Pak. Di sini mati lampu plus hujan.
Tapi suaramu bagus kok. Ah, Ada nanti rencananya gimana? Kalau suatu saat ada tugas-tugas. mungkin ngekos, Pak. Hmm. Sudah pernah ke UMK ya? Udah. Oke. Sudah tahu kos-kosan yang akan dituju nanti? Udah, Pak. Oh iya iya iya. Kan banyak juga ya yang dari Blora di sini. Oke. Ya, berarti nggak ada masalah dengan Mbak Yeni. Ini bagus kok sinyalnya, nggak pedat-pedat. Iya. Nabila? Mana Nabila sekarang? Oh ini Komping. Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf nih. Ayo Komping kok. Gimana Mbak Nabila? Dari Grobogan. Saya belum tanya apa-apa. Kita bicara dari Gerobokan. Halo? Gerobokannya mana? Lampu, Pak. Sebentar, sebentar. Ini suaranya saya lepas kok. Ya, ada di sini sinyalnya itu Mbak. Agak pecah itu. Tapi tadi kuliah pagi lancar. Lancar. Agak sedikit sinyalnya susah ya, Pak, di sini. Ya ini harus dicek terus loh ya, karena berdampak pada aktivitas berkuliahnya Anda. Semoga nanti ke depan tidak ada masalah lagi loh. Nabila SMA-nya di mana sebelumnya? MA YPI Kelambu. Oh, Kelambu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Mbak. Mas Muhammad Rizky Wahyu Imanullah. Mana? Hah? Yang mana nih? Saya Pak, yang Oke. Oh ya, Mas Rizky. Ya. Ya. Mas Rizky dari mana asalnya? Dari Pati Pak. Patinya? Patinya Parenggan. Ya? Parenggan. Oh, Parenggan. Iya, iya. Oke, oke. SMA-nya sebelumnya dari mana, Mas? SMK Negeri 2 Pati Pak. STM SMK dulu. Negeri 2 Pati. Ya. Oh iya, iya. Ada masalah sinyal, Mas? Insya Allah aman Pak. Aman ya. Oke, terima kasih. Hayatun Nufus Kamila. Hayatun? Hayatun Nufus? Nufus? Belum hadir. Shirley Rizky Permatahati. Saya, Pak. Oke. Shirley Rizky ya. Oke. Ada dari Pati? Iya. Oh, adiknya Shirley? Enggak. Oh, ada. Ini mirip ini alumninya sini namanya juga Shirley. Kacamata seperti Anda dari Pati. Plek jiplek. Ini sama. SMA-nya SMA dari mana, Mbak? Kan satu Pati. Ya. Ada masalah sinyal? Enggak, insya Allah. Anda kok background-nya bagus? Ya. Oke, terima kasih. Paradila Budi Anggra ini. Paradila? Oke. Ini ya, Farah. Farah, bisa bicara? Oh, mic-nya mungkin itu Mbak, kurang nancep. Anda pakai laptop? Ya, ya itu mungkin itu masih belum terkoneksi atau headsetnya dilepas saja coba. Nah, coba dilepas. Sekarang Anda bicara. Belum masuk suaranya. Belum masuk. Tenang aja, tenang Mbak. Ini bukan ujian, Mbak. Baru kenalan. Anda sudah
Masuk tidak? Ada. Coba Mbak, Anda bicara. Halo Farah? Belum masuk suaranya. Coba Anda keluar dulu dari Zoom, kemudian masuk lagi ya. Nah, coba ada perangkat yang belum terkonekkan sepertinya di laptop Anda. Silakan Mbak Farah keluar dulu, nanti masuk lagi di Zoom. Bisa nggak nanti bicara? Karena nanti ke depan ya masalahnya kalau tidak diatasi akan sama lagi seperti ini. Ayo silakan Mbak Farah. Khalifatun Maulintia Fajriyati. Hadir, Pak. Hadir Pak, ini Maulintia. Oke. Ya, hidupkan kameranya. Sebentar, Pak. Nge-lag, Pak. Ngelak kenapa? Sinyalnya, Pak. Anda dari mana asalnya? Jepara. Parahnya mana? Ujung Watu Donorojo, Pak. Donorojo. Kalau siang ada kendala sinyal. Ini sudah. Ini udah bagus kok. Suaranya jelas. Kenapa Anda suka pink? Suka aja. Suka aja. Ya. Dari SMA mana? Dari MA NU Ujung Watu. Oke, ya. Sementara masih di rumah ya, belum kos ya? Belum, Pak. Sini ke rumahnya ada berapa menit? Ke UMK-nya? Ya. 2 jam, Pak. Oh, 2 jam. Ya, lumayan dekat ya. Jauh. Ya. Nanti kalau ada tugas-tugas yang terkait dengan offline, berarti mohon datang ya, walaupun Ya, dekat. Pak. Ya, itu karena sudah wajibannya mahasiswa. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan, jadi masih daring semuanya. Septia Indana Zulfa. Ya, Pak. Septi. Oke. Septi, pakai laptop ya? Ya. Ya. Zoom, Pak. Dari mana, Sep? Asalnya, Sep? Dari Jepara. Sebaranya? Pelahan. Oh, Walahan dekat. Walahannya mana? Dekat Pasar Walahan. Belakangnya Pasar Walahan? Pakai barang. Dekat Sebelumnya dari SMA mana? dari Man 2. Man 2 Kudus? Ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Isna Faturrohmah. Saya, Pak. Saya Pak. Ini Nafa ya tulisannya di sini. Iya. Ya. Mbak Nafa aslinya dari mana? Kudus. Kudusnya? Mejobo. Mejobonya mana? Dekat SMK PGRI. SMA PGRI Tenggeles ya. Iya. Ya. Sebelumnya dari SMA atau SMK? SMA 1 Jekulo. SMA 1 Jokulo. Oke. Ya. Tidak ada kendala sinyal kok ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Kuliah Nikmatul Musarofah. Kuliah masih belum. Ana Siti Faridatul Bahiyah. Ana. Iya. Oke. Ya. Ana dari mana asalnya? Jekulo. Sekolahnya mana? Hati Polo. Di Polongnya. Dewa Hati Polo. Pak Hendri. Tahu Pak Hendri? Hendri siapa? Pak Hendri Suryo Bintoro, dosen matematika, tahu? Enggak. Oh. Anda dari SMA atau SMK? MA. MA mana?
MA Mu'alimat Kudus. MA Mu'alimat Kudus. Tahu Bu Risti? Tulis. Bu Ristiani? Nggih. Nggih, langsung. Ya, oke, terima kasih. Kaifa El Fitri Khairunisa. Kaifa ini Kaifa. Saya, Pak. Ya, oke. Dari mana, Mbak, asalnya? Dari Pati. Patinya? Oh, dari. Oh, dari. Ini di mana sekarang Anda? Dari Jaksa, Pak. Iya. Anda sekarang di mana? Kenapa? Anda sekarang di mana? Di rumah, masih di rumah. Oh, masih di rumah. Oke ya. Sebelumnya dari SMA atau SMK? MA? SMA, tuh Pati. SMA 1 Pati? Ya. Oke ya. Ada menggunakan laptop ya ini ya? Ya. Oke ya, Mbak Kaifa. Oke. Terima kasih. Kalau ada kendala sinyal ya, Mbak ya? Aman ya, Mbak Kaifa? Memang enggak Kenapa, Pak? Tidak ada kendala sinyal ya? Kalau sinyalnya agak jelek, Pak, mau hujan. Oh, mau hujan, ya. Oke, berarti ini tanda-tanda kuliahnya jangan lama-lama. Gitu. Oke, terima kasih. Agak jelek, Pak, sinyalnya mau hujan. Oh ya, saya percepat. Oke, Alivia Ahmal Zakia. Mana? Saya, Pak. Ya, oke, Alivia. Dari mana, Mbak? Aslinya, Mbak? Dari Kudus. Kudusnya mana? Colo. Solonya? Dekat Sunan Muria. Ada Dekat Montal. ada pintu masuk ke gerbang. Pintu masuk ke air terjun Montal, Pak. Oh, pintunya sebelumnya kan? Depannya persis. Iya. Oh, Ada parkiran. ya bisa nanti kalau ada acara-acara sana aja langsung ya. Ini Boleh. ya tinggal hitung-hitungan harga nanti Anda yang hitung sendiri. Sip. Tidak ada kendala sinyal ya di Nggak ada. aman ya. Ada pakai tower pribadi. Pakai wifi. Ya, lancar. Sip. Oke. Dari SMA atau SMK? SMA 1 Gebok. Satu gebok. Ya, oke. Ya. Aninda Eka Rahayu. Bir. Oke. Ya, Aninda. Aslinya dari mana? Dari Batangan. Batangan. Pati. Batangannya mana? Di Desa Kuniran. Oh, Kuniran. Ya. Ada sebelumnya dari SMA atau SMK? SMA 2 Rembang. SMA 2 Rembang. Ya. Oke, jauh-jauh ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Aman ya Mbak Aninda ya? Enggak ada sinyal. Aman, Pak, aman. Salah, oke. Ya. Ya. Lailul Huda. Hadir, Pak. Ya ini. Ya. Laki-laki kedua. Aslinya dari mana, Mas? Sidomulyo, Cikula Kudus, Pak. Oh, Sidomulyo Kudus. Nggih. Ya. Cikula, Pak. Oh, Cekulo. Desa Sidomulyo, Kecamatan Cikula, Kabupaten Kudus. Sidomulyo itu yang dari sini sebelah kanan ya, masuk ya, dari UMK ya. Apa, Pak? Ini yang Sidomulyo kalau dari UMK itu yang belok kanan ya. Kalau dari UMK. Dari UMK. Nggih, di Pura Terban niku. Belok kanan. Itu lurus terus. Lurus terus. Nah. Ikuti jalan utama, Pak. Ya, adanya kan jalannya itu aja, Mas. Enggak, Pak. Masih bisa diakses dari pertigaan Bulung. Hah? Itu bisa. Ya. Tapi lebih cepatnya lewat Pura Terban. Masuk lurus.
terus belok kiri. Ini Anda dari SMA, SMK, MA? MA Pak. MA mana? MA NU Rodatul Talibin Sidomulyo sendiri. Oh, ya. Sinyal aman sinyal? Aman Pak, soalnya di sekolahan. Iya kok. Anda ini guru atau apa ya? Nggih. Hah? Nggih. Ngajar di mana? Di MTS MA NU Rodatul Talibin. Ngajar mata pelajaran apa? Kata mulok. Muatan lokal. Nggih. Muatan lokalnya apa? Ke NU-an. Ke NU-an. Nggih. Ngajar berapa kelas? 6. Udah kalau kuliah nanti gimana? Ada kendala nggak? Enggak. Jadwal bisa diatur. Wes luar biasa. Di madrasah enaknya gitu Pak. Jadwal bisa kita memilih. Oh iya. Oke. Ya semoga nggak ada masalah lah ya Mas ya. Depan. Nggih. Nazelin Ni'amah. Nazelin Ni'amah. Belum. Intan Kusuma Wardani. Intan. Tadi jam ke kampus ini Intan. Bisa nggak dia masuk? Pak. Intan ini Intan. Kan? Pak. Ini yang tadi ke kampus Anda kan? Iya. Ya. Ternyata Mbak Intan ini bingung. Nggak ada masalah ya? Iya, Pak. Sudah selesai. Udah beres dari BAK beres ya? Iya. Silakan nanti tanya-tanya teman-teman ya terkait dengan jadwal kuliah, grupnya mana karena kan kemungkinan Anda banyak grup. Ada tadi SMK mana Mbak? SMA? SMA Pagari 2 Kayen, Pak. Ini Anda sekarang di mana? Makan, Pak. Nikmati makannya ya. Oke. Ya. Kenalan sebentar terkait dengan aktivitas kuliah dengan saya. Sebelumnya nanti selama proses perkuliahan mohon benar-benar mahasiswa di sana sudah siap terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen semuanya. Nah, ini kali ini dengan saya. Jika nanti ada kendala baik itu tugas maupun buku-buku referensi karena mulai minggu depan ini sudah saya berikan satu buku. Silakan nanti mahasiswa di sana bisa mengambil buku tersebut ya sesuai dengan nanti jadinya kapan. Ini sudah saya informasikan nanti bisa komunikasi secara lengkap di grup. Kemudian yang kedua, di sini akan kita bahas mengenai kontrak perkuliahan teori sastra. Ini tadi Komting sudah saya sampaikan bahwa setiap kali perkuliahan dengan saya itu jika nanti mahasiswa kendala sinyal atau apapun, mahasiswa bisa menyimak hasil video yang saya unggah di YouTube ya. Jadi mohon ketika perkuliahan ini benar-benar bahasanya sudah resmi dan tidak ada kendala-kendala terkait dengan aktivitas perkuliahan. Ini nama saya, Anda bisa panggil saya Pak Fai. Untuk nomor handphone saya ini teman-teman mahasiswa sudah tahu, sudah ada di WA. Saya besarkan saja di sini. Ya, ini nama saya, nomor handphone saya. Jika ada tugas-tugas, mohon mencantumkan NIDN, nomor induk dosen nasional, ini nomor induknya. Kemudian jika ada tugas yang terkait dengan mata kuliah saya, mahasiswa bisa mengirimkannya ke email. Ini email saya. Silakan dicatat.
Jika nanti ada tugas maupun materi-materi yang ada di media, biasanya saya mengunggahnya di YouTube. Ini channel YouTube saya, Arketipum 18. Jika nanti ada informasi, namun saya jarang menggunakannya, saya lebih fokus ke YouTube. Ini Instagram saya, juga ada informasi-informasi yang kadang saya sampaikan di Instagram, namun seperti yang saya sampaikan tadi, saya jarang menggunakan Instagram, fokusnya saya di YouTube. Dan saya minta mahasiswa di sini mengikuti nanti dari arahan setiap Bapak Ibu dosen ya, karena berbeda-beda nanti alokasi waktu maupun di sana terkait dengan tugas-tugas. Anda juga nanti akan mempunyai emailnya email Anda sebagai mahasiswa yang di sini ada tulisannya UMK AC ID. Itu mohon nanti komting kelas bisa mengkomunikasikan dengan pihak dari kampus sehingga nanti kalau dari kampus Anda komunikasinya dengan PSI di sana. Nanti saya hubungkan, silakan nanti Anda kontak apakah sudah memperoleh email dari kampus atau belum. Karena yang digunakan untuk proses pengiriman-pengiriman, baik itu tugas, Anda sudah menggunakan emailnya institusi. Kemudian di sini saya masuk satu persatu dari mata kuliah teori sastra. Di sini. Di mata kuliah teori sastra, Anda akan belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana mahasiswa di sana yang pertama memahami teori sastra itu apa saja. Kemudian bagaimana yang kedua di sini mengimplementasikan teori sastra yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir bagaimana praktek menganalisis area sastra menggunakan teori sastra. Dari ketiga kompetensi ini tentu saja setiap tahapannya kita nanti mulai dari yang pertama pengenalan dulu, setelah tahu dan paham mengenai teori yang ada di dalam pembahasan saat itu, kemudian kita merujuk dari bagaimana mengimplementasikan teori-teori sastra itu terhadap karya-karya sastra. Terkait dengan karya-karya sastra yang ada di sini, harapan saya teman-teman mahasiswa di sini memang sudah mulai berkarya, sudah mulai membaca. Jadi fokus di dalam teori sastra ini setelah paham semua teori-teorinya, mahasiswa di sini bisa praktik menganalisis karya sastranya, baik itu puisi, cerita pendek, novel, naskah drama, dia sudah mengarah ke sana. Sehingga tidak ada kesulitan, oh Pak, teksnya tidak ditemukan. Karyanya saya belum pernah baca. Jadi banyak-banyaklah mahasiswa membaca karya sastra agar nantinya ke depan ketika sudah masuk ke dalam analisis, Anda sudah, oh saya akan menganalisis ini karena saya pernah membaca karya sastra ini. Oh saya akan membaca lagi mengenai Ronggeng Dukuh Paruk, misalnya di sana. Oh, berarti di sini mahasiswa sudah mulai tertarik terhadap karya sastra itu. Oh, saya akan menganalisis puisinya Rendra. Rendra yang mana? Itu. Khairil Anwar yang mana? Nah, itu. Jadi sudah benar-benar mahasiswa menguasai dan memahami setiap karya sastra yang akan menjadi fokus analisisnya. Kemudian ini adalah beberapa materi perkuliahan dari pertemuan 1 mulai hari ini masih kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan itu tentunya dijelaskan bagaimana mekanisme perkuliahan, prosesnya seperti apa, waktunya seperti yang sekarang dimulai yaitu mulai pukul 12.00 sampai pukul 14.20 di sana waktu perkuliahannya. Jika nanti ada tambahan berarti menyesuaikan dengan saat itu. Kemudian pertemuan kedua sudah masuk di hakikat sastra, pertemuan ketiga masih di materi hakikat sastra, pertemuan keempat mengenai karya sastra dalam model semiotik, pertemuan kelima karya sastra dan bahasanya,
Pertemuan ke-6 karya sastra dan sistem sastra. Pertemuan ke-7 karya sastra sebagai struktur atau sering disebut dengan strukturalisme. Pertemuan ke-8 masuk ke penulis dalam model semiotik. Pertemuan 9 membaca dalam model semiotik. Pertemuan 10 karya sastra dan kenyataan. Pertemuan 11 teks karya sastra sebagai variabel dalam model semiotik. Pertemuan 12 studi sastra lisan dalam rangka semiotik sastra. Pertemuan 13 materinya teori sastra dan sejarah sastra. Pertemuan 14 sastra sebagai seni atau masalah estetik. Nah, di sini pertemuan 2 sampai 14 saya banyak menggunakan materi dari TIU mengenai sastra dan ilmu sastra. Ini nanti mahasiswa di sini bisa membaca buku tersebut yang mulai minggu depan sudah tersedia ya. Jadi tidak ada masalah dengan aktivitas perkuliahan. Bagaimana proses perkuliahan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 14? Di sini mulai minggu depan nanti kita sudah mulai masuk di dalam proses pembagian ya. Pembagian dari tugas-tugas. Bagaimana nanti mahasiswa akan memahami dulu buku referensinya karena baru tersedia minggu depan. Kemudian setelah itu, setelah tersedia, maka mahasiswa di sini sudah terbagi-bagi. Nanti mahasiswa di kelompok 1 membahas mengenai hakikat sastra. Mahasiswa akan mempresentasikan melalui PowerPoint. Kemudian setiap kali PowerPoint itu dibuat, pasti di sana ada buktinya. Buktinya dari mana? Bukti apa? Bukti pemahamannya, karena setiap kata yang ada di PowerPoint nanti akan dipaparkan oleh mahasiswa. Jadi tidak lagi nanti mahasiswa itu membuat kalimat yang akan dibaca terus-menerus dan tidak ada penjelasannya, tinggal baca saja. Nah, ini Anda di sini sudah masuk jadi mahasiswa ya. Jadi ketika membuat PowerPoint di sana hanya poin-poin saja, bukan word point. Bisa membaca saja tanpa ada penjelasan, tetapi cukup ditampilkan 1, 2, 3 kata dan di sana dipaparkan maksudnya apa. Kalau bagusnya lagi nanti dibuktikan dengan contohnya itu apa. Jadi ngeling lagi nanti ini buktinya seperti itu. Jadi mohon dibuat yang paling bagus ketika Anda nanti akan presentasi. Bagaimana saat pandemi sekarang ini Anda akan membuat tugas kelompok. Anda nanti akan mempunyai grup sendiri, grup hakikat sastra. Diskusikan di sana. Jadi semuanya bisa terlibat di dalam proses pembuatan PowerPoint. Selain PowerPoint apa? Di sana Anda karena sudah ada buku referensinya, jadi ketika presentasi mahasiswa sudah memiliki buku sendiri-sendiri untuk bacaan. Jadi ketika Anda presentasi, semuanya bisa memahami, oh ini sudah sampai pada tahap ini, referensinya ini. Nah, ini. Kemudian selain buku referensi yang minggu depan akan dibagikan, banyak sekali referensi-referensi yang diperoleh dari artikel jurnal. Apa itu artikel jurnal? Artikel jurnal di sana adalah menjelaskan mengenai karya-karya yang telah selesai dibuat berdasarkan hasil penelitian mulai dari skripsi, S1, S2 ada tesis, S3 ada disertasi. Dari artikel jurnal tersebut di sana dijelaskan hal yang paling terbaru di dalam temuan hakikat sastra, misalnya di sana apa. Nah, ini nanti Anda akan mendialogkan antara buku referensi dengan artikel jurnal yang paling terbaru untuk menjelaskan mengenai hakikat sastra pada saat sekarang ini seperti apa. Referensi-referensi itu tentunya sudah banyak di media daring, tinggal nanti bagaimana Anda memperoleh informasi tersebut dan bisa membuktikan, oh ini loh saya dapat dari sini. Nah ini nanti akan saya sampaikan bagaimana memperoleh informasi tersebut sehingga di sana dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, karena di sini tentunya setiap materi ada pertanggungjawabannya. Nah,
Ini adalah buku-buku penunjang di dalam teori sastra. Silahkan mahasiswa mulai mencari, membaca, dan memahami. Semakin banyak Anda memperoleh buku referensi, tentunya di sana akan memperkaya bagaimana pendalaman setiap Anda memahami misalnya prosa fiksi, telah fiksi, apresiasi dalam karya sastra, pengkajian puisi, ini apresiasi kesusastraan, teori pengkajian fiksi, ya ini tentunya semakin banyak buku referensi akan membuat Anda semakin percaya diri ketika diskusi dan akan semakin kaya referensi Anda. Apa akibatnya jika nanti mahasiswa banyak membaca? Tentunya Anda akan sudah semakin mahir ketika membuat tulisan-tulisan atau akan berdebat atau akan memunculkan ide yang baru. Nah ini, silakan Anda baca. Ya, dari 6 buku referensi tadi, tentunya saya tadi menyampaikan minggu depan ada 1 buku yang perlu dimiliki oleh mahasiswa karena banyak sekali referensi yang saya pergunakan dari situ. Bagaimana pola strategi pembelajaran pada teori sastra ini? Yang pertama, setelah kita memahami teori-teori yang disampaikan oleh misalnya dari teman Anda, dari saya, kemudian di sana sudah melihat mengenai artikel jurnal sebagai bahan referensi, kemudian di sana kita cek yang terbaru saat ini seperti apa, gejala-gejala di dalam teori sastra. Nah, itu nanti akan kita cek temuan terbarunya seperti apa. Setelah itu kita diskusikan dan tentunya karena posisinya Anda sekarang ini adalah sebagai mahasiswa dan saya percaya ketika Anda di sana sudah belajar, Anda akan jauh banyak berkembang ketika mulai dari sekarang Anda banyak-banyak membaca, terutama terkait dengan materi-materi perkuliahan. Jika Anda akan melebarkan, nah ini kemampuan Anda di dalam mengembangkan karya-karya sastra nanti, yang pertama latihan yang dilakukan adalah banyak membaca. Yang pertama tadi saya sampaikan, Anda fokus di dalam perkuliahan. Setelah itu pengembangan di dalam keterampilan mahasiswa memahami fenomena-fenomena yang ada di lingkungan, fenomena-fenomena akademik, maka Anda di sana bisa belajar lintas keilmuan. Itu akan semakin baik lagi. Jadi karya-karyanya Anda nanti semuanya sudah berbasis multidisiplin. Tidak hanya fokus ke dalam salah satu hal saja. Kemudian kita akan terus-menerus melakukan analisis kesusastraan. Bagaimana terhadap analisis kesusastraan di sini? Tentunya kita melihat dari penelitian-penelitian yang ada di lapangan, apakah mahasiswa sekarang masih misalnya karena senang dengan bacaan-bacaan yang romantis, melankolis, nah, ini nanti dampaknya akan seperti apa? Misalnya nanti akan ke sana. Kita lihat karya-karyanya. Studi kasus, ketika sudah masuk ke dalam studi kasus, banyak sekali di sini yang nanti akan kita bahas, terutama terkait dengan kesenangan atau minatnya mahasiswa. Bagaimana mahasiswa nanti berkarya. Oke. Ini latihan-latihan yang akan kita cek nanti. Proses penilaian di dalam mata kuliah teori sastra, yang pertama keaktifan. Yang dimaksud keaktifan di sini adalah mahasiswa itu benar-benar bicara di dalam aktivitas perkuliahan dengan saya. Semakin banyak mahasiswa bicara, saya mengenal Anda, tentunya itu menjadikan Anda cepat, oh Mbak ini, Mas ini, oh itu semakin mudah, oh Mbak ini pasti akan bicara ini, oh Mbak ini sudah pernah bicara. Jadi semakin Anda banyak bicara, menyampaikan ide, gagasan, maupun hal-hal terkait, tentu itu merupakan hal yang positif yang saya tentukan, oh ini berarti aktif sekali. Nah ini seperti di dalam Mas, kalau angkatan 2020 ada Mas Yoga, itu aktif sekali. Nah, itu sekarang magang di PBSI. Itu keaktifan itu yang saya
saya lihat pertama kali dari mahasiswa. Anda jadi wajib punya nomornya Mas Yuga ya. Jadi kalau ada informasi yang Anda bingung, silakan Anda tanya ke Mas Yoga. Yoga Alfarizi namanya itu. Ulangan harian, yang dimaksud ulangan harian itu seperti ini. Setiap kali saya masuk perkuliahan, biasanya di sana ada angket, ada tugas tertulis yang biasanya ada di Google Form, diisi oleh mahasiswa dan dikirimkan saat itu, atau paling lambat hari Selasa biasanya. Silakan diisi oleh mahasiswa. Jadi nanti di sana mahasiswa itu loh satu itu mahasiswa. Oke. Jadi mahasiswa di sana tinggal mengisi. Kalian aja ngomong Kalau nanti ada kesulitan. kalian aja ngomong sih. Oke. Kalau ada kesulitan-kesulitan, misalnya di sana angketnya tidak bisa diisi, bisa komunikasi dengan saya. Tugas dan kehadiran 25%. Laporan tugas disampaikan di YouTube. Jadi Anda di sini sudah mulai hari ini sudah aktif di YouTube dan tugas-tugas semua disampaikan di YouTube. Nanti ketika proses Anda mulai mengisi tugas-tugas atau mengerjakan tugas tertentu, semuanya dilaporkan di YouTube-nya atau channelnya Anda sendiri-sendiri. Nah, nanti hasilnya linknya dikirimkan di grup WA. Jadi proses pengecekannya seperti itu. Di sana juga nanti akan terlihat bagaimana mahasiswa yang terlambat, seperti sama dengan yang ada di Sunan, tetapi di sini saya fokusnya di WA untuk media komunikasinya. Jadi mahasiswa ketika sudah selesai mengunggah tugas dilaporkan di channel YouTube-nya Anda sendiri. Untuk nilai ini masih sama dengan Bapak Ibu dosen yang lain. Jika Anda nilai rentangnya 85 sampai 100, nanti di akhir perkuliahan Anda akan memperoleh nilai A. Ini dan seterusnya sampai ke bawah. Rentang nilai ini tentunya perlu Anda pahami karena nanti yang keluar di dalam tugas kadang di sana dia berbasisnya nilai angka ya, bukan nilai huruf. Jadi nanti mahasiswa misalnya tugas yang pertama saya sampaikan mahasiswa dapat nilai 84. Kemudian nanti ada kumpulkan nilai-nilai itu semuanya sampai akhir. Jadi ketika Pak ini kok tidak sesuai dengan nilai yang harian yang saya peroleh, gitu. Kemudian saya cek lagi, oh ya berarti ada kesalahan. Kalau di sana tambah tinggi berarti bagus, tetapi kalau tambah rendah berarti perlu Anda nanti cross check dengan saya. Ini adalah sistem penilaian, mohon dipahami. Jadi nanti ketika ke depan mahasiswa tanya ke saya rentang nilainya mana di akhir perkuliahan atau saya kok masuk poin ini. Kesalahan saya ada di mana? Silahkan bisa Anda komunikasikan dengan saya. Saya rasakan mahasiswa sudah bisa memahami rentang-rentang nilai ini, posisinya Anda ada di mana untuk aktivitas perkuliahan. Kemudian di sini ketika proses Zoom ya, ini perlu Anda pahami ketika Zoom Anda di sana menggunakan baju berkerah ya. Mohon menggunakan baju berkerah, kemudian ketika Anda terlambat masuk Zoom, di sini toleransinya adalah 15 menit. Baik saya maupun mahasiswa di sana sama. Ketika hari itu ada kendala, misalnya saya ada rapat atau ada aktivitas yang lain, maka biasanya saya informasikan kepada mahasiswa. Dan mahasiswa pun sama, jika di sana ada aktivitas yang tidak bisa Anda lakukan bersamaan, maka mohon komunikasi dengan saya terlebih dahulu. Yang penting di sini ada komunikasi sejak awal, tidak mendadak saat itu langsung ada komunikasi. Ini akan mengejutkan. Kemudian selama proses Zoom mohon benar-benar di sekelilingnya Anda bisa tenang, tidak terganggu dengan aktivitas apapun, dan background Zoom diusahakan yang menarik ya, karena nanti akan banyak Zoom yang akan Anda ikuti dan di sana juga mempengaruhi terhadap proses perkuliahan dengan Bapak Ibu dosen. Nah ini
Ketika Anda komunikasi dengan Bapak Ibu dosen, dengan saya juga di sini mohon waktu ya, waktu dilihat. Jangan malam-malam Anda WA, ini kesantunan. Kita di sini melihat kesantunan mahasiswa ketika komunikasi. Ya. Mohon antara pukul 5 pagi sampai pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia Barat. Mohon di sana disesuaikan ya, jangan Anda di sana WA malam-malam atau telepon malam-malam. Di sini kita melihat kesantunannya di sana. Oh, berarti mahasiswa belum mengetahui tentang aturan di dalam proses perkuliahan. Ini yang paling penting diketahui. Jika Anda WA Bapak Ibu dosen di sana, mohon sebutkan yang pertama salam dulu. Anda siapa, ada keperluan apa. Jangan pernah lagi mahasiswa PBSI di sini menanyakan jam ya. Karena di sini Anda sudah harus mulai sadar dan insaf. Anda di sini calon guru, pahami penggunaan kata yang tepat atau tidak, menyesuaikan dengan konteksnya ya. Gunakan kata pukul di dalam Anda menyampaikan sesuatu, baik itu tertulis maupun lisan. Ini merupakan bentuk kesadaran mahasiswa. Apalagi mahasiswa ketika di sana tanya, hati-hati sekali menggunakan tanda seru ya. Karena kita memahaminya bahasa itu melalui hati ya. Kalau Anda pukul berapa? Kok bukan tanda tanya, tapi yang dicantumkan di sana adalah tanda seru. Berarti saya menyimak ini mahasiswanya marah berarti ya, karena belum ada ketegasan. Tanda-tanda simbol-simbol seperti itu mohon benar-benar Anda pergunakan dengan sangat hati-hati karena Bapak Ibu dosen di sana sangat peka terkait dengan simbol tanda yang ada di dalam bahasa. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kehadiran minimal, nah ini absensinya Anda waktu perkuliahan seperti tadi saya cek satu persatu adalah minimal 75%. Ya. Atau di sana Anda diberi kesempatan 2 kali untuk tidak berangkat kuliah. Tapi usahakan Anda berangkat terus-menerus. Melebihi 2 kali berarti absensinya Anda dirasakan kurang. Di sana mohon Anda bisa memahami aturannya ini. Anda boleh di dalam proses perkuliahan itu menyanggah, baik itu menyanggah dosen, atau mengoreksi, mengkritik, memberi masukan kepada dosen, tapi semuanya berbasisnya data. Ya, jadi tidak lagi di sana bicara, tetapi sebenarnya maknanya ada di mana, gitu. Semuanya berbasisnya data. Mohon diperkuat data-data yang ada di dalam konteks, misalnya kalau di mata kuliah saya ya mata kuliah teori sastra. Misalnya di sana juga Anda terlambat masuk Zoom, dicek kendalanya apa di sana. Misalnya juga Anda masuk Zoom, absensinya belum dipanggil sampai selesai, dan mungkin Anda bicara tetapi kendalanya kendala di alat, sehingga absensinya Anda di sana dituliskan alfa, maka semuanya berbasisnya data. Oh, saya ada buktinya ini Pak, saya ikut Zoom, ada foto saya, tapi di sana tidak terabsen karena kendala seperti ini. Nah, itu adalah data. Tidak langsung Anda menyampaikan sesuatu tidak ada buktinya. Ya, semuanya harus berbasis bukti atau data yang ada di lapangan. Baik secara akademis maupun secara alat di sana. Oh, ini kesulitan saya di sini. Nomor 6 di sini dilarang plagiat atau copy paste dari data manapun. Ya, kenapa demikian? Saya harapkan semua mahasiswa di sini mulai berkarya dari karyanya sendiri. Tidak mahasiswa di sana mencari-cari atau menggunakan cara-cara yang tidak baik, tidak benar. Karena posisinya nanti akan terdeteksi. Terdeteksi secara turnitin menggunakan alat mengecek kesamaan karyanya Anda dengan karya-karya yang sudah ada. Jika sama persis, ini hati-hati sekali. Oh, ini sama persis. Maka apa yang akan terjadi ya? Biasanya ada panggilan untuk mahasiswa tersebut. Kenapa Anda melakukan ini? Kesulitannya di mana? Ini adalah tindakan itu adalah
bentuk dari perhatian Bapak Ibu dosen, namun menjadi catatan karena pernah dilakukan oleh mahasiswa, misalnya di sana menggunakan karya orang lain untuk mengerjakan tugas dari Anda. Ya, ini tidak baik. Semuanya adalah karya-karya mahasiswa. Saya yakin mahasiswa di sana sudah memahami bagaimana membuat tulisan, ya. Meskipun Anda membaca dari media daring, mohon yang digunakan adalah kutipan tidak langsung, ya. Jangan menggunakan kutipan langsung. Kalau sudah Anda sering sekali menggunakan kutipan langsung, terutama yang ada di bagian teori, nah, di sana kecenderungan Anda akan terdeteksi Turnitin atau kesamaan dengan karya yang sudah ada itu sangat tinggi sekali. Nah, ini mohon dikurangi hal-hal seperti itu. Kemudian selama proses perkuliahan dengan saya, semuanya bisa disepakati asal Anda di sini mulai terbuka. Apakah sependapat atau di sana ada masukan-masukan tertentu, tentunya di sana bisa disepakati secara bersama. Tidak ada pengurangan nilai dari saya ketika Anda tidak melanggar apapun sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak perkuliahan dengan saya. Itu kemudian jika nantinya mahasiswa sudah memperoleh tugas-tugas dan mahasiswa sudah ada bagiannya ya. Oh ini loh bagian ketika Anda membuat PowerPoint, maka di sana ada makalah yang harus ada di karya mahasiswa. Makalah ini susunannya seperti ini, mulai dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Di sana biasanya juga di sini ditambahkan mahasiswa ada prakata, atau di sini juga ada tambahan lagi daftar isi, silahkan. Kemudian ada pendahuluan, silahkan di sini. Secara umum seperti ini bisa dikembangkan sesuai dengan mahasiswa bisa membuktikan apa. Kalau ada lampiran, kalau Anda punya, juga bisa ditambahkan lampiran. Sistematika ini tentunya untuk saya mengedepankan isinya nanti dari karya-karya mahasiswa itu. Itu sekilas dari saya terkait dengan mata kuliah ini, prosesnya nanti akan seperti apa, dan silahkan jika ada hal yang akan disampaikan mahasiswa, masukan-masukannya, monggo, saya berikan kesempatan. Mbak Nabila, ada pertanyaan? Nih, mungkin teman-teman akan banyak tanya ke Anda. Nanti untuk bukunya itu harganya berapa, Pak? Sekitar berapa? Nanti saya share di WA ya. Murah sampai 40. Nah ini nanti minggu depan sudah siap untuk diproses, digunakan untuk proses perkuliahan. Nah, nanti juga saya share di WA setelah ini. Izin mau bertanya, Pak. Bagaimana? Tadi saya belum kurang jelas tentang untuk pengumpulan tugasnya di YouTube. Ya. Itu maksudnya gimana? Jadi untuk tugas-tugasnya mahasiswa, misalnya di sini saya share ya, Bentar. Kita masuk ke akun saya dulu. Saya berikan contohnya. Iya, Pak.
Ayamnya bisa dikendalikan, Mbak. Ayamnya bisa dikendalikan, jadi tidak masuk ke dalam sini. Ya, bisa terlihat ya, ini misalnya gini. Ini adalah contoh dari tugasnya mahasiswa yang di-share di YouTube. Ya, kalau ini YouTube-nya saya, kemudian biasanya mahasiswa di sana ngetek seperti ini. Ngetek saya. Nah, ini adalah contoh mahasiswa yang Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, tugas mata Naning kuliah Tias, saya. segera dimulai. Kami persilahkan untuk segera bergabung karena pertunjukan film di channel Cynthia Ratnaning Tias telah dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cynthia Ratnaning Tias. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita menentukan kutipan langsung dan tidak langsung, pertama-tama kita pergi ke Google dengan cara mengetikkan jurnal Credo, kemudian pilih yang paling atas Credo Jurnal UMK Universitas Muria Kudus. Selanjutnya kita menuju ke arsip. Dan kita fokus ke tahun 2020. Yang pertama, volume 4 nomor 1 2020 Jurnal Credo volume 4 nomor 1 tahun 2020. Setelah itu, kita juga fokus untuk judul yang pertama, yaitu proses morfologis dalam penamaan taman tematik di Kota Bandung. Selanjutnya, kita download terlebih dahulu. Ada di pojok kanan atas, download this PDF file. Sambil menunggu, kita buka Microsoft Word. Kemudian tuliskan penulisan kalimat langsung dan tidak langsung. Di center, fontnya Calibri ukuran 16. Kemudian nama penulis, tahun terbit, halaman jurnal, paragraf asli. Kemudian membuat tabel. Ya, itu contohnya. Jadi contoh untuk mengunggah tugasnya. Mahasiswa buat sendiri tugas-tugasnya. Setelah itu diunggah di channel YouTube-nya Anda sendiri.
link YouTube-nya dikirimkan di grup WA. Saya untuk ngecek laporannya seperti itu. Terserah mahasiswa menggunakan aplikasi apapun, yang penting di sana adalah karyanya mahasiswa sendiri, bukan karya orang lain. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Tanya, Pak. Ya, silakan Mas. Apakah tugas hanya dikirim lewat YouTube atau dengan yang lain, Pak? Contohnya dengan yang lain itu apa? Email. Nah, jadi ada tugas-tugas yang terkait dengan karya secara lisan, nanti ada juga secara tertulis, seperti yang tadi saya tuliskan di PowerPoint, alamat emailnya, dan itu yang terkait juga dengan karya-karya mahasiswa. Kalau sudah masuknya ke dalam teks-teks yang sangat banyak, itu biasanya masuk ke dalam email. Kalau nanti sudah masuk ke dalam karya pribadi di sana atau tugas individu di sana, banyaknya masuk ke dalam YouTube. Jadi mahasiswa sudah mulai dari semester 1 seperti kalau di sini ada Mbak Siva itu yang dulu tuh sangat berkarya, tapi setelah banyak usaha agak naik turun, tetapi tetap berkarya di dalam karya sastra. Jadi karya-karya itulah yang nanti akan terlihat dari mahasiswa mulai semester 1 ini. Mahasiswa sudah siap untuk berkarya, baik itu mulai dari media sosial maupun media-media yang lain. Contohnya ada Mbak Nurul, kalau yang Anda kenal itu suka nari, tapi nggak tahu sekarang nari atau enggak. Tuh. Jadi karya-karyanya ada yang ajar BIPA, ada yang organisasi. Tuh. Ya. Jadi kedua-duanya tetap digunakan Mas, baik itu email maupun YouTube. Itu. Ada lagi? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Nah, kesulitannya ini mungkin yang pertama karena nanti mungkin ada sudah banyak tugas dan mahasiswa sudah membuatnya, yang belum terbiasa diunggah YouTube itu hanya kesulitan ngedit videonya saja. Kalau sudah terbiasa nanti akan cepat Anda selesai mengatasi itu. Nah, itu mungkin ada di beberapa mata kuliah yang sama dengan saya, ada yang berbeda langkah-langkahnya itu. Ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Nah, seperti sekarang ini, nanti hasil perkuliahan hari ini nanti saya unggah di YouTube. Jadi semuanya akan terlihat mulai dari awal sampai akhir. Anda ada kendala sinyal, masuk-masuk, keluar-masuk, atau bagaimana, semuanya akan ada. Jadi saya tahu bagaimana Mbak Nabila ini mulai dari sekarang masih remaja sampai nanti di semester 8 itu seperti apa. Riwayatnya akan terekam dengan baik. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Kalau durasinya setiap tugas itu di sana bebas. Anda mau mengerjakan tugas itu 10 menit, 15 menit. Di sana tergantung dari seberapa dalam Anda memahami setiap tugas. Dan ingat, semakin lama Anda itu membuat video, otomatis kesulitannya di render di sana akan semakin berat lagi. Ini mohon bisa dipersiapkan bagaimana Anda di sana mengedit video, kemudian mengunggahnya. Itu akan menjadi hal yang sulit jika Anda tidak bisa menikmati, tapi akan menjadi hal yang sangat indah jika Anda mulai dari sekarang itu sudah ada channelnya. Ini channel saya, itu karya-karya saya akan seperti ini. Itu menjadi fokus yang sangat nikmat jika Anda benar-benar mulai dari sekarang mempersiapkan diri. Apakah channel itu hanya berisi mata kuliah saya? Nah, itu bebas, mau digabung dengan hobinya Anda,
dengan mata kuliah yang lain bebas. Bagaimana proses saya ngecek ya? Seperti tadi saya sampaikan, ngirimnya ke link sesuai dengan tugas yang ada di grup WA kita. Mas. Silakan jika ada pertanyaan lagi dari mahasiswa. Ini perlu disepakati dari awal loh. Nanti kalau Anda ada kendala-kendala atau ada gimana, kemarin gimana kontraknya, nah itu. Oke. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi. Saya, Pak. Gimana Mbak Uli ya? Tadi kan Pak Irfai sudah menyampaikan materi-materinya. Nah, terus nanti materi-materinya bisa di-download enggak? Di-share di Zoom atau gimana? Oh ya, oke, terima kasih. Setelah ini tuh semua aktivitas di dalam perkuliahan saya itu saya unggah di channel YouTube saya di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa di sini sinyalnya kurang jelas, semuanya bisa menyimak lagi apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa saat itu. Semuanya perkuliahan saya semuanya saya unggah kembali seperti sekarang Zoom, rekamannya saya unggah di channel YouTube saya. Dan semuanya nanti bisa memahami lah semakin mendalam, baik itu masukan-masukan dari mahasiswa atau ide-ide terbaru dari mahasiswa di sana seperti apa. Ya, baik Pak, terima kasih. Aninda, gimana? Masih kuat? Masih, Pak. Ya kalau ngantuk ya nggak apa-apa, wajar loh siang-siang ngantuk seperti ini. Gimana Mas Rizky? Masih bertahan? Masih Pak, aman. Ya. Saya mohon Anda di sini benar-benar menikmati setiap aktivitas perkuliahan, dan kalau sempat nanti ya 1-2 nanti di dalam aktivitas perkuliahan bisa berjumpa langsung dengan saya di sini. Kemudian ketika proses pembagian buku itu pun, apakah itu COD, nanti Mbak Nabila silakan bisa mengatur nanti bagaimana bisa bertemu dengan para mahasiswa, karena tentunya buku itu ada di kampus. Yang tadi ada di Blora siapa ya? Blora ya? Saya, Pak. Kuliah? Iya. Dan nanti akan dikirimkan ke Blora atau bagaimana? Silakan, itu kan bisa disepakati. Ini yang paling jauh dari Blora. Ya. Karena nanti ketika sudah ada bukunya itu ya banyak sekali masuk materi-materi yang ada di sana. Kemudian saya sampaikan di sini apa yang akan digunakan sebagai bahan referensi. Tadi saya menyampaikan ada tambahan referensi dari jurnal ya. Dari jurnal, oke saya share dulu di sini. Contohnya. Kalau tadi dari YouTube sudah, ini sekarang saya masuk di contohnya. Kalau sudah masuk ke dalam artikel jurnal, maka yang dituju di sana adalah jurnal-jurnal bahasa dan sastra. Teman-teman ngeceknya di mana? Ngeceknya seperti yang saya sampaikan di YouTube, di sini ada Sinta Ristek Dikti. Ya, ini linknya, kemudian masuk ke jurnal. Ke sini, kemudian masuk ke jurnal yang dituju, jurnal bahasa, misalnya bahasa dan sastra. Ini sana. Ini adalah link-linknya ya. Anda akan masuk ke dalam jurnal apapun, banyak di sini. Hingga nanti prosesnya Anda apakah masuk ke jurnal tertentu atau enggak. Nanti link-link jurnal bahasa dan sastra saya kirimkan di grup sebagai bahan referensi
Kalau di PBSI ini UMK itu ada jurnal Credo. Ini jurnal Credo itu punyanya kita, punyanya Anda di sini, bahasa dan sastra sebagai bahan referensi. Tapi di sini ini baru muncul mulai tahun 2016-17 ya. Ini sudah Sinta 4 dan Anda bisa menggunakan referensi yang ada di sini maupun jurnal-jurnal yang lainnya sebagai referensi. Bagaimana mengecek apakah referensinya Anda itu sesuai atau enggak? Biasanya Anda masuk ke jurnal apa? Namanya apa? Nah, misalnya di sini jurnal Lingua. Kalau saya masuk ke jurnal Lingua, Pak. Ini. Oke, kita cek di sini Anda mengambil yang mana? Artikel yang mana? Misalnya di sini mengenai ya di sini yang sudah dipahami ini, misalnya ini nih. Ada permasalahan mengenai nilai-nilai religius. Ya. Nilai-nilai religius, Pak, yang saya kutip. Mana tunjukkan bagaimana prosesnya Anda mengutip. Kalimat yang mana. Sebagai bahan referensi. Nanti akan ditunjukkan satu persatu oleh Anda. Proses inilah yang saya maksud bahwa mahasiswa tahu caranya untuk memperoleh referensi yang secara akademis dia itu bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu mana artikelnya, tunjukkan. Oke. Di sini saya kok ada cara ini. Ya. Ini artikelnya tinggal yaitu karena kadang ada kendala sinyal harus dipahami secara bijak. Secara singkat seperti itu penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi dari mahasiswa? Bagaimana Mbak Ginasti? Bisa dipahami? Sudah, Pak. Ya, karena Mbak Ginasti sudah menyatakan sudah, berarti saya anggap semua teman-teman bisa paham. Karena bersamaan dengan pukul 13.16 ya, ada acara di Zoom yang lain. Untuk aktivitas Monet. Ya, selamat siang Mbak Olivia. Semoga tetap bersantai dengan keluarga. Mas Lailul silakan bekerja kembali dan nanti itu informasi buku dan yang lain-lain saya sampaikan di grup ya untuk komunikasi. Itu dulu dari saya. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.